Orang Yahudi mengatakan dia berzina, orang Nasrani mengatakan dia Tuhan atau ibunya Tuhan. Yang satu melambung terlalu tinggi, yang satu terlalu jatuh ke bawah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Sedangkan agama Islam pertengahan. Dia tidak Tuhan, dia tidak ibu Tuhan, dan dia pula bukan pezina. Tapi dia seorang perempuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak orang-orang barat itu masuk Islam setelah membaca surat Maryam. Kurma basah itu bulan Juli, bulan Agustus, musim panas, disitulah kurma itu basah. Bulan Desember butik kurma pun tak ada. Kata Syekh Ahmad Dedat, itulah dalil bahwa Nabi Isa itu lahirnya musim panas, bukan musim dingin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sedang berada di tanah paling baik di dunia, tanah wakaf. Karena tidak bisa dihibahkan, tidak bisa dijual belikan, tidak bisa diwariskan. Ini tanah akan kekal abadi sampai hari kiamat. Orang baik bersama orang baik, Ustaz Al-Nab, Ketua Yayasan Tabung Wakaf Umat. Bagaimana kita meneruskan kebaikan ini? Karena hanya sekedar tanah ini hilang. Maka kita mau di atas tanah ini ada bangunan. Alhamdulillah sudah jalan. Insya Allah tidak ada halangan. Bulan Juli 2023 sudah bisa menampung siswa. Dan kita mau selesaikan ini. Saya mengajak kepada jamaah dimanapun berada untuk menyelesaikan pembangunan preschool, TK, PAUD, anak-anak calon pemimpin masa depan dididik di sini. Programnya simpel saja. Tamat TK, hafal juz amma. Bisa baca Quran, hafal, bisa jadi imam. Paling tidak untuk dirinya, untuk keluarganya. Mari kita support melalui donasi Bank Syariah Indonesia. Nomornya mudah mengingatnya, 6-nya 9 kali. 666666666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfer 23 di akhir nominal transfer. Konfirmasinya ke nomor admin Yayasan 0852 6541 6060. Sekali lagi 0852 6541 6060. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bagi yang membawa mushaf atau pakai Quran digital, silakan buka surat yang ke-19 setelah Al-Isra, Al-Kahfi. Yang ke-19 surat Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Surah Maryam membuktikan bahwa Al-Quran bukan buatan Nabi Muhammad SAW. Kalaulah Al-Quran ini ciptaan Nabi, tentu dia buat surat Aminah, nama maknya. Takkan mungkin nama mak orang lain. Tentulah dia buat nama surat Aisyah, surat Khadijah. Tapi justru yang datang adalah surat Maryam. Hubungan dengan surat yang sebelumnya, Bani Israel secara umum, khusus dari Bani Israel adalah Maryam. Bismillah, idza qara'tal Qur'an, kalau baca Quran, fasta'iz billah, minta perlindungan kepada Allah. Maka kita ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mengapa orang baca Quran disuruh a'udzubillah?
khawatir otaknya diselewengkan setan. Ayatnya benar, tafsirnya sesat. Maka takut kita disusupi setan. Ada dua bisikan. Bisikan dari malaikat namanya ilham. Bisikan dari setan namanya waswasah. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Supaya selamat dari waswasah, minta lindung sama Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Setelah itu bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dalam Al-Quran ada 3. Bismillah yang pasti bagian dari surat. Itulah surat Nabi Sulaiman kepada Bilqis. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu tidak ada ikhtilaf bahwa bismillah di situ bagian dari surat. Yang kedua, bismillah yang bukan bagian dari surat. Bismillah sebelum surah Al-Ikhlas, bismillah sebelum surah-surah, bismillah sebelum surat-surat. Makanya tak ada angka 1 di situ. Coba tengok. Bismillahirrahmanirrahim, tak ada angka 1. Karena dia bukan dari surat. Dia pemisah antara surat. Antara surat Al-Isra dengan surat Maryam, pemisahnya bismillahirrahmanirrahim. Bismillah yang ketiga, ulama ikhtilaf. Apakah dia bagian dari surat atau dia bukan bagian dari surat? Itulah bismillah yang ada dalam Al-Fatihah. Menurut mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Hambali, bismillah pada Al-Fatihah itu bagian dari surat. Bismillahirrahmanirrahim. Coba tengok bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Fatihah. Ada tak angka 1 di situ? Ada angka 1. Karena dia bagian dari surat. Tapi kalau Qur'annya cetakan Maroko, tak ada angka 1. Kenapa? Karena Maroko, Tunisia, Aljazair, Mauritania, Andalusia, Quran yang cetakan sana, bismillahirrahmanirrahimnya tak ada angka 1. Karena menurut mazhab Maliki, ayat 1-nya adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Makanya mazhab Maliki, Fatihahnya langsung alhamdulillah. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itulah 3 hukum bismillah. Saya ulang. Bismillah bagian dari surat. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Tak ada ikhtilaf. Bismillah yang bukan bagian dari surat. Semua bismillah yang di awal surat kecuali Al-Fatihah. Bismillah yang ikhtilaf, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, bahwa bismillah pada Al-Fatihah ayat 1. Tapi menurut mazhab Maliki, bismillah pada Al-Fatihah bukan ayat 1. Itu 3 hukum bismillah. Sekarang masuk Kaf ha ya ain sad. Inilah membaca Quran tidak bisa baca sendiri. Karena kalau baca sendiri bingung. Mana ada huruf dal di situ? Kenapa pula ujungnya bisa qalqalah? Kaf ha ya ain sad. Mana ada huruf dal di situ? Itu menunjukkan bahwa setiap satu huruf itu ada 3 huruf. Kaf, kaf alif fa. Ha alif hamzah. Ya alif hamzah. Ain ya nun. Sad alif dal. Al-Quran itu bukan tulisan yang turun dari langit. Al-Quran itu suara Jibril didengar oleh Nabi. Suara Nabi didengar oleh sahabat.
Nabi tak bisa membaca. Makanya orang tak bisa membaca bisa hafal Quran. Gelap. Saudara kita tunanetra tak bisa membaca. Braille yang dibacanya. Anak-anak kecil yang di bawah umur 5 tahun tak bisa baca. Macam mana dia menghafal? Mendengar suara. Jadi kaf ha ya ain shad bunyi suara. Kaf ha ya ain shad. Namanya al-huruf al-muqatta'ah. Huruf yang putus-putus. Huruf putus-putus ini ulama terbagi dua. Ulama yang pertama mengatakan ayat mutasyabihat, yang tahu itu cuma Allah. Makanya kalau kita buka tafsir Imam Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti, Jalaluddin Al-Mahalli, Jalalain, setiap huruf muqatta'ah wallahu a'lam. Alif lam mim wallahu a'lam. Alif lam ra wallahu a'lam. Alif lam shad, alif lam mim shad wallahu a'lam. Ulama yang kedua, kelompok kedua mengatakan huruf muqatta'ah ini ada artinya. Ada yang mengatakan artinya dia singkatan dari nama-nama Allah. Alif lam mim. Alif Allah, lam lutfullah kelembutan Allah, mim majdullah kemuliaan Allah. Ada yang mengatakan huruf muqatta'ah itu singkatan. Alif lam mim, alif Allah, lam malaikat, mim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi secara umum terbagi dua. Satu kelompok mengatakan huruf muqatta'ah, huruf putus-putus ini mutasyabihat, Allahu a'lam bissawab. Yang satu lagi mengatakan dia adalah banyak pendapat. Ada yang mengatakan ini asma, nama-nama Allah. Ada yang mengatakan ini singkatan-singkatan. Ada yang mengatakan ini adalah ringkasan-ringkasan. Demikian tentang huruf muqatta'ah, huruf putus-putus. Apa tujuannya huruf muqatta'ah ini ada dalam Quran? Untuk menyatakan ke orang Arab yang punya huruf Arab, yang hebat sastra Arab, kalian tak tahu maknanya. Lil i'jab, supaya mereka terkejut. Kalau langsung saja zalikal kitabu la raiba fih, tak terkejut dia. Tapi begitu mendengar alif lam mim, terkejut dia. Begitu dia terkejut baru masuk zalikal kitabu la raiba fih. Begitu juga tentang ini. Kaf ha ya ain shad. Terkejut. Apa berita setelah ini? Masuk ayat 2. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Yang mau dijelaskan Allah ini adalah tentang zikru. Yang disebutkan ini rahmati rabbika, tentang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, abdahu kepada hambanya. Nama hambanya itu Zakaria. Nabi Ibrahim punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub ini namanya dua, satu Yakub, satu Israel. Anak cucu keturunan Yakub disebut dengan Bani Israel. Yakub ini punya anak namanya Yusuf. Yusuf ini saudara sekandung, seibu sebapak, cuma Bunyamin. Yang 11 lagi bersama dengan Yusuf 12. Saudara yang lain itu 11, yang seemak seayah Bunyamin, yang 10 lagi itu lain emak, seayah, sama-sama anak Yakub. Salah satunya adalah Yahuza. Cucu cicit Yahuza itulah Yahudi. Jadi semua Yahudi itu Israel, tapi tidak semua Israel itu Yahudi. Israel lebih umum daripada Yahudi. Lalu kemudian turun-turun ke bawah, itulah dia Samuel. Samuel turun ke bawah, itulah dia Daud. Daud punya anak, itulah dia Sulaiman. Turun-turun ke bawah,
itulah dia Zakaria. Zakaria punya anak namanya Yahya. Zakaria ini punya istri. Zakaria selevel dengan Imran. Nama suratnya Ali Imran. Zakaria Imran. Imran punya anak Maryam. Maryam punya anak Isa. Zakaria punya anak Yahya. Istri Imran namanya Hanna. Istri Zakaria namanya Elizabeth. Adik-beradik. Jadi emak Maryam sama emak Yahya adik-beradik. Meninggal Imran, lalu kemudian Maryam diasuh oleh Zakaria, suami bibinya. Memang jam-jam segini payah menangkap. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Ayat ketiga, ingatlah. Setiap ayat yang diawali iz itu menunjukkan peristiwa itu banyak orang lupa. Wa iz qulna lil malaikati isjudu wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah wa iz ta'azzana rabbuka la in syakartum. Ingatlah karena kamu banyak lupa. Nada rabbahu. Ingatlah ketika Zakaria bermunajat meminta kepada Tuhannya, kepada Allah, nidaan khafiyah, dengan suara yang lirih, dengan suara yang lembut. Berdoa itu tak boleh berteriak-teriak menjerit-jerit, karena Tuhan tak tuli tak peka. Meminta kepada Allah, ya Allah. Zakaria meminta kepada Allah walaupun dia nabi. Jadi kalau ada orang sekarang tak lagi mau berdoa, berarti lebih hebat dari nabi. Ayat yang keempat. Qala, Zakaria berkata, Rabbi, ya Allah. Kalau orang mengatakan ya Rahman, wahai engkau yang penyayang. Ya Aziz, wahai engkau yang perkasa. Tapi kalau dia bilang ya Rabb, tiga maknanya. Kau yang mencipta aku, engkau yang memberi aku rezeki, engkau yang mengatur hidup aku. Ya Rabb. Apa kata Nabi Zakaria? Rabbi, Tuhanku, inni, aku, wahanal azmu minni. Wahana lemah, azmu tulang. Tulangku sudah lemah. Kenapa tulangnya lemah? Karena sudah tua. Washta'ala ra'su. Sta'ala menyala. Ra'su kepala. Washta'ala ra'su syaiba. Syaiba uban. Tulang udah lemah, kepala menyala karena uban. Oh, sangka orang KPU, rupanya kepala penuh uban. Washta'ala ra'su syaiba. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Tapi walaupun begitu, aku tetap berdoa, karena aku yakin engkau tidak mungkin syaqiyya, menyengsarakan aku. Ini bukti, kalaupun kita dikatakan orang, tu apalah lagi kau berdoa, rambut kau udah putih, tulang kau udah lemah. Ada satu yang membuat kita tetap berdoa. Apa dia? Keyakinan bahwa Allah tak akan menyia-nyiakan kita. Jangan dengarkan cakap orang. Hidup ini tak susah. Yang susah itu mendengarkan cakap orang. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Wa inni, aku, kata Zakaria, khiftul mawaliya mi warai. Aku takut nanti tentang kerabatku setelah aku mati. Mewarai, di belakangku. Maksudnya nanti setelah aku mati macam mana kerabat-kerabat.
Wa kanat imraati aqira, istriku aqira, tak bisa punya anak. 3, rambut udah beruban, tulang sudah lemah, istri aqira. Yang dimintanya pada Allah satu, fahabli min ladunka waliya, kasihlah aku seorang anak. Semua orang mengatakan tak mungkin. Kalau Allah mengatakan mungkin, innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Rambut udah beruban, tulang sudah lemah, istri aqira. 3 ini dikalahkannya dengan doanya. Fahabli min ladunka waliya. Bagus doa dipakai. Fahabli min ladunka waliya, fahabli min ladunka waliya, fahabli min ladunka waliya. Untuk apa? Yarisuni, supaya dia bisa meneruskan aku. Wa yarisu min ali Yaqub, dan melanjutkan keturunan Yaqub. Nama yang lain dari Yaqub, Israel. Ya Bani Adam, anak cucu Adam. Ya Bani Israel, anak cucu Israel. Wa yarisu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiyya. Ya Allah, jadikanlah anakku itu seorang anak yang engkau ridhai. Maqam yang paling tinggi adalah ridha. Makanya kita mengatakan raditu billahi rabba. Ayat yang ke-7, apa kata Allah? Ya Zakaria, wahai Zakaria, inna nubashiruka, kami berikan kabar kepada engkau, bighulamin, dengan seorang anak laki-laki, ismuhu Yahya, nama anakmu itu adalah Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samiyya, belum ada orang sebelum itu yang pakai nama Yahya. Sebelum itu tak ada nama orang Yahya. Ada itu di tengah keluarga kita nama yang belum ada orang. Belum ada orang pakai nama itu. Nama-nama, banyak nama. Belum ada orang sebelum itu nama Yahya tadi. Dialah yang pertama. Antum pun mungkin di keluarga antum mungkin ada nama. Nama kita nih yang paling banyak Agus, Dedi. Nama di keluarga saya Abdul Somad. Waktu saya lahir dikasih nama tuk saya Solah, pakai H, Solah. Artinya baik. Emak saya tak bisa bahasa Arab. Solah tuh orang Melayu, ikan selar. Ikan solah. Asa nama anak awak nama ikan gitu man. Kasih atuk tu satu lagi nama Abdul Somad. Kata atuk yang satu lagi, gantilah nama dia. Karena dalam keluarga kita Abdul Somad ni yang dulu satu pergi ke Kedah, tak balik-balik, sampai meninggal di Kedah. Yang satu lagi Abdul Somad meninggal. 2 gondangnya Abdul Somad ni. Kalau tak jauh mati. Jadi saya Abdul Somad yang ketiga. Nah, ini paling banyak nama tempat kita ini di negeri Melayu. Kalau tak Muhammad, Ahmad. Itu paling banyak. Termasuk Ahmad Rahul. Saking banyaknya itu, maka kalau pergi ke Malaysia orang Melayu, Ahmad Muhammad, Ahmad Muhammad, saking banyaknya sampai dipakai untuk macam-macam. Bule Mat Saleh, begal Mat Rempit. Nah, saking banyak Ahmad Muhammad. Yahya ini belum ada nama sebelum itu. Allah mengasih nama. Lam naj'al lahu min qablu samiyya. Qala, kata Nabi Zakaria, Rabbi anna yakunu li ghulamun. Ya Allah, bagaimana mungkin aku bisa punya anak? Wa kanat imraati aqira, istriku mandul tak punya anak. Wa qad balagtu minal kibari itiya, dan aku pula sudah lanjut usia. Kibari besar, usianya udah besar, sudah tua renta.
Inilah sifat manusia. Pertama dia yakin, begitu dia mau dikasih muncul tak yakin. Macam mana aku bisa mungkin punya anak? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ayat 9. Qala kadzalik. Begitulah kalau Allah berkehendak. Rabbuka huwa alayya hayyin. Hayyin, ringan, sepele, kecil itu kalau Allah mau. Wa qad khalaqtuka min qablu. Kau pun sebelum ini tak ada, kata Allah. Walam taku syai'a, dan kau tak ada sebelum ini. Kalau menciptakan kau yang sebelumnya tak ada menjadi ada, lalu sulitkah membuat anakmu yang sebelumnya tak ada menjadi ada? Mudah. Apa pula sulitnya bagi Allah Subhanahu wa taala? Tengok, Allah itu mengajak berpikir. Padahal kalau Allah mau, ya Allah bagaimana mungkin aku bisa, sedangkan istriku, sedangkan aku sudah tua. Kalau tak berpikir, bisa aja kata Allah, Anal Azizul Jabbar, aku yang maha perkasa, maha kuasa. Tapi Allah mengajak berpikir, kau sebelumnya tak ada. Walam taku syai'a, kau tak ada. Ku buat menjadi ada, bisa. Begitu juga anakmu. Anakmu sebelumnya tak ada, ku buat menjadi ada, bisa. Lalu apa kata Nabi Zakaria? Qala, dia berkata, Rabbi ja'alli ayah. Ya Allah, kasihlah aku tanda. Kasih aku tanda. Apa tanda-tandanya? Qala, kata Allah, ayatuka, tandamu, alla tukalliman nasa salasa layalin sawiyya. Tandanya kau tak dapat bercakap-cakap dengan manusia salasa 3 layalin 3 malam. Sawiyya, sawiyya, padahal kau dalam keadaan sehat. Betul aku ni nanti akan bisa punya anak ni. Betul. Apa tandanya? Kau tak bisa bercakap 3 hari padahal kau dalam keadaan sehat. Lalu kemudian fakharaja ala qaumihi minal mihrab. Lalu kemudian Nabi Zakaria pun keluar dari mihrab. Mihrab tempat kita, ini tempat imam. Mihrab. Mihrab zaman dulu tempat ibadah yang dikhususkan untuk tempat ibadah. Keluarlah Nabi Zakaria dari tempat ibadahnya. Lalu kemudian fa'auha ilaihim an sabbihu bukratan wa ashiya. Disuruhnya lah umatnya Bani Israel supaya bertasbih pagi dan petang. Jadi ajaran mensucikan Allah dari pagi dan petang, dari mulai sejak zaman Nabi Adam, amalan nabi-nabi, nabi yang ditelan dalam perut ikan amalannya tasbih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalim. Kita bertasbih setiap pagi petang. Pagi subuh, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Petang, salat asar, salat maghrib. Awal hari subuh, awal malam maghrib. Awal hari, awal malam kita bertasbih. Bukratan wa asyiya. Bukrah pagi, asyiya petang. Ya Yahya, kata Allah, wahai Yahya, khudhil kitaba biquwwah. Ambillah kitab Taurat itu dengan kuat. Wa atainahul hukma sabiyya. Kami berikan hikmah kepada Nabi Yahya sabiyya, walaupun dia masih kecil. Dalam bahasa Arabnya Yahya, dalam bahasa Inggrisnya Jones, dalam terjemah mereka Yohanes. Diberikan hikmah waktu dia masih kecil. Wa hananan min ladunna. Kami berikan hanan. Hanan, hanin, hanun, rasa rindu dan kasih sayang. Ya hanana, ya hanana. Wa hananan min ladunna. Ada kita kalau nengok orang tuh sayang aja kita nih.
Ada pula menengok orang tua mengamuk aja nih. Jadi dibuat Allah salah orang menengok Nabi Yahya ni sayang aja orang soalnya. Dapatnya wa hananan min ladunna, dari Allah itu semua, min ladunna dari kami, wa zakatan, dan dia orangnya itu adalah zakah, bersih, suci, wa kana taqiyya, dan dia taqi. Dari ayat inilah muncul orang namanya Hanan At-Taqi. Wa hananan, dia Hanan, sayang. Itu maka sayang anak-anak gadis sama Ustaz Hanan. Oh, dia udah datang, kumpul. Kalau Ustaz Somad datang, mau kumpul nenek-nenek. Wa hananan min ladunna wa zakatan, orangnya disayang, wa zakatan, suci bersih, wa kana taqiyya, dan dia orangnya takut kepada Allah SWT. Ayat yang ke-14, wa barram biwalidayhi, dan dia anaknya berbakti kepada orang tua. Walam yakun jabbaran 'asiyya, dan dia tak termasuk orang yang jabbar, sombong, asiyah, durhaka. Disayang, bersih, takwa, berbakti ke orang tua. Mudah-mudahan itulah sifat anak-anak kita, insyaallah. Ada berbakti pada orang tua, tapi tak mandi-mandi. Ada pula bersih, glowing, banyak dapat duit kiriman orang tua. Balik orang tua itu ada tikamnya 3 tikaman, mati. Tadi saya baca berita, kirim orang tuanya jadi TKW, pulang ditikamnya bulan puasa. Memang ngeri-ngeri anak sekarang. Mungkin dibelinya narkoba, sakau dia mungkin. Walam yakun jabbaran 'asiyya, wa salamun alaihi yauma wulida, keselamatan menyertainya waktu dia lahir, wa yauma yamutu, waktu dia mati, wa yauma yub'atsu hayya, dan waktu nanti dia dibangkitkan. Jadi kita ini lahir, mati, dibangkitkan. Waktu idzas sama'un fatarat, langit terbelah, wa idzal kawakibun tasarat, planet bertabrakan, wa idzal biharu fujirat, lautan diledakkan, wa idzal quburu bu'sirat, semua yang dikubur dibangkitkan. 3, lahir, mati, bangkit dari kubur. Ketiga-tiganya dia mendapatkan keselamatan. Habis 15 ayat untuk Zakaria. Baru masuk Zakaria dan Yahya. Barulah masuk cerita Maryam. Jadi prolognya adalah tentang sepupunya dulu, Yahya. Ayat yang ke-16, wadhkur fil kitabi Maryam, ingatlah, wadhkur, sebutkan, ceritakan, wahai Nabi Muhammad SAW, fil kitab, di dalam Al-Quran, tentang Maryam, idzin tabadzat min ahliha, ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya. Keluarganya tinggal di tengah kota, dia tak bisa lagi tinggal di situ, dia mengasingkan diri ke pinggir kota. Di mana dia mengasingkan diri? Makanan syarqiyya. Makanan artinya tempat. Syarqiyya, di sebelah timur Baitul Maqdis. Ini Baitul Maqdis, dia pergi ke arah timur. Kenapa dia pergi? Karena dia hamil, tak punya suami. Orang Yahudi mengatakan dia berzina, orang Nasrani mengatakan dia Tuhan atau ibunya Tuhan. Yang satu melambung terlalu tinggi, yang satu terlalu jatuh ke bawah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Sedangkan agama Islam pertengahan. Dia tidak Tuhan, dia tidak ibu Tuhan, dan dia pula bukan pezina. Tapi dia seorang perempuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak orang-orang barat itu masuk Islam,
setelah membaca surat Maryam. Bagaimana kedudukan Maryam dalam Islam? Apakah seperti orang Yahudi yang mengejek-ejek, mengolok-olok, atau seperti orang Nasrani yang terlalu melambungkan ke atas? Posisi Maryam dalam Islam, baca surat Maryam. Kajian surat Maryam ini bagus dibaca bulan Desember. Nanti bulan Desember upload lagi. Ustaz, ngapain bahas agama orang? Siapa yang membahas agama orang? Aku membaca kitab. Kau yang menonton video aku. Aku acaranya di masjid, membacanya di Masjid Al-Falah bersama jamaah iktikaf jam 2 malam. Orang Islam pun tak terjaga, kau yang terjaga. Berarti kau dapat hidayah. Bersyahadatlah. Fattakhazat min dunihim hijaba. Lalu dia memasang hijab. Itu kain yang di belakang itu yang menutup antara laki-laki perempuan itu hijab namanya. Kain yang dipakai perempuan untuk menutup rambutnya itu hijab juga namanya. Hijab. Fa arsalna ilaiha ruhana. Kami kirimkan kepada Maryam itu ruhana. Ruh, tanazzalul malaikatu warruh. Ruh adalah Jibril alaihissalam. Dikirimkan Allah kepada Maryam Jibril. Fatamassala laha basharan sawiyya. Jibril dalam bentuk bashar, bukan dalam bentuk malaikat, bukan dalam bentuk jin, bukan dalam bentuk binatang, na'udzubillah, tapi dalam bentuk basharan, manusia, sawiyya, yang sangat ganteng. Datang Jibril itu berbentuk manusia yang sangat ganteng, anak muda. Apa kata Maryam? Qalat. Kalau laki-laki qala, kalau perempuan qalat. Maryam berkata, inni a'udzu birrahman. Aku berlindung kepada Allah minka, dari engkau, in kunta taqiyya. Hai orang ganteng, aku minta lindung kepada Allah. Kalau memang kau takut pada Allah, jangan kau ganggu aku. Maryam, ayahnya orang suci, namanya Imran. Maknya orang baik, namanya Hannah. Dia dipilih Allah untuk mengandung Nabi, namanya Isa. Tak tahu dia bahwa yang datang itu adalah Jibril. Tiba-tiba ada orang Islam baru iktikaf 2 malam, balik mengaku jumpa Jibril. Tak tahu dia itu Jibril. Kalau tak dikasih tahu Allah. Qala, apa kata Jibril? Innama ana rasulu rabbik. Aku ini utusan Tuhanmu. Li ahabalaki ghulaman zakiyya. Aku ini bukan mau buat jahat sama kamu. Aku ini datang membawa kiriman Allah, ghulaman, seorang anak laki-laki, zakiyya, yang suci. Siapa nama anaknya, Bu? Zaki. Nah, inilah dia satu. Suci. Zaki itu suci artinya, Bu. Anak ibu ini kenapa hitam? Laki saya hitam, Pak Ustaz. Qalat, Maryam berkata, anna yakunu li ghulam. Bagaimana aku mungkin bisa punya ghulam, punya anak? Walam yamsasni bashar. Aku tak pernah disentuh manusia. Macam mana mungkin aku bisa punya anak? Aku belum nikah, aku tak pernah dipegang orang. Walam aku baghiyya, dan aku bukan wanita jahat. Tengok, jawaban Allah sama dengan jawaban ketika Zakaria. Korelasi kenapa dihubungkan cerita Zakaria dengan Maryam? Karena ada kemiripan. Zakaria dengan istrinya lama mendapat Yahya, lalu kemudian Nabi Maryam mendapatkan Isa. Qala, kata Allah, kadzalik, begitulah. Qala rabbuki huwa alayya hayyin. Bagi Allah itu mudah. Walinaj'alahu ayatan linnas. Nanti
anakmu ini Isa ayatan, dia akan menjadi tanda-tanda kebesaran Allah linnas, bagi manusia, wa rahmatan minna, dan itu adalah bukti kasih sayang kami, wa kana amran maqdiya, itu adalah satu keputusan yang sudah ditetapkan, qada, dari kata maqdiya, qada, sudah takdir ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Fahamalathu, lalu Maryam pun hamil. Fantabadzat bihi makanan qasiyya, lalu Maryam mengasingkan diri makanan di suatu tempat qasiyya, jauh, di tempat yang jauh. Kenapa dia pergi tempat jauh? Tak tahan telinganya mendengar cakap orang hamil, tak punya suami, hamil, mengandung, berzina, pergi. Zaman dulu kalau kita pergi aman, sekarang pergi pun tak aman. Campakkan handphone baru aman. Makanan qasiyya. Fa'aja'ahal makhadu, sampailah masa dia melahirkan anak. Lalu ila jiz'in nakhlati, bersandarlah dia ke batang pokok kurma. Ya laitani, kata Maryam, qalat ya laitani mittu qabla hadha, andai aku mati sebelum ini. Saking kan sakitnya mengandung, dicaci maki, terusir, lari dari tengah kota ke tepi. Ya laitani mittu qabla hadha, andai aku mati sebelum ini. Wa kuntu nasyan mansiya, dan aku menjadi orang yang tak diingat. Dari kata nasya, lupa. Aku menjadi orang yang tak diingat, tak dikenang, tak disebut, tak apa-apalah. Fanadaha min tahtiha, maka datanglah yang memanggil, menyeru dia dari bawah. Allah tahzani, jangan sedih. Don't be sad. La tahzan. Nabi Muhammad ketika datang mengadu Abu Bakar Siddiq, habislah kita kena tangkap ini Muhammad SAW. Ini musuh kafir Quraisy sudah datang. Kalau seandainya mereka menengok kakinya, habislah kita ditangkap. Ucapan Nabi Muhammad kepada Abu Bakar sama dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala kepada Maryam ketika Maryam mengadu. Apa kata Allah? Allah tahzani. Ucapan Jibril berkata, Allah tahzani, jangan kau sedih. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya, Allah sudah menjadikan untukmu tahtaki, di bawahmu, sariyya, ada anak sungai. Perempuan melahirkan sendirian, tak bisa berjalan, dari mana dia dapat air? Dialirkan Allah Subhanahu wa taala anak sungai. Jangan kau takut, tak minum. Makanannya macam mana? Wa huzi ilaiki bijid'in nakhlati, goncangkan pangkal pundakmu ke pangkal batang kurma di belakang. Tusaqit alaiki rutaban janiyya, akan gugur buah kurma dari atas. Perempuan baru melahirkan, kasih dia minum, kasih dia makan. Apa makanan paling bagus? Kasih dia kurma. Jangan kasih bakso. Kasih dia air minum. Dia baru perjuangan berat. Ini bini baru melahirkan, dia ajak selfie. Kasih dia minum. Dari mana airnya datang? Mengalir di bawah. Bagaimana makanannya datang? Goncangkan pundakmu ke pangkal batang kurma, akan jatuh buah kurma dari atas. Ini pokok kurma yang di Al-Falah ini udah berbuah. Udah. Nah, nanti balik selesai dari sini, habis dari sini, coba bapak bersandar, goncangkan pundak bapak ke pokok kurma. Apa maksud ayatnya? Allah menyuruh berusaha walaupun habis melahirkan, jangan menunggu. Padahal kalau mau Maryam menunggu, dipilih Allah dia.
berjumpa dengan Jibril. Ya Allah turunkan. Enggak, harus ada ikhtiar. Goncangkan pangkal batang kurma itu dengan pundak. Jangankan pundak kita laki-laki, berkumpul kita 10 orang menggoncang tak akan gugur. Pergilah ke pokok kurma di Masjid An-Nur yang udah berbuah. Kurma itu kan adik-beradik sama sawit. Mana bergoncang? Allah mau kasih tahu kau mesti berusaha. Rutaban janiyya, maka akan gugur buah kurma rutab. Kurma yang kita makan buka puasa itu namanya tamar, sudah kering dia. Sedangkan rutab ini kurma basah. Nanti kalau beli kurma beli rutab, ada dikasihnya kurma basah, bisa ngelupas kulitnya. Kurma basah itu bulan Juli, bulan Agustus, musim panas, disitulah kurma itu basah. Bulan Desember, putik kurma pun tak ada. Kata Syekh Ahmad Dedat, itulah dalil bahwa Nabi Isa itu lahirnya musim panas, bukan musim dingin. Lalu apa kata Allah? Fakuli, kata malaikat Jibril, fakuli, makanlah, washrabi, minumlah, wa qarri aina. Ini dalil makan dulu baru minum. Makan dulu, habis itu minum. Saya tahunya baru sekarang ayatnya. Kalau dari dulu kecil memang gitu. Uwa atuk dulu ngasih tahu, kau jangan sambil makan sama minum, nanti udah tua sosak. Sosak ongok. Kalau sambil makan sambil minum, sambil makan sambil minum. Makan dulu baru minum. Kadang ditahan orang itu sampai berapa lama baru minum. Fakuli, makan. Habis makan, washrabi, minum. Wa qarri aina. Qarri aina itulah asal doa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Makan, minum, pandanglah anakmu itu dengan sejuk pandangan mata. Itu artinya kita bisa memandang orang dengan pandangan sejuk kalau perut. Cuma mau menengok tenang jamaah, tenang. Tenang, kasih dulu dia makan, kasih dulu minum, baru tenang. Fa imma tarayinna minal bashari ahada. Kalau ada orang nanti nampakmu tarayinna minal bashari ahada, faquli, maka katakan inni nazartu lirrahmani sauma. Kalau datang nanti orang, nampakmu ada orang datang, inni nazartu lirrahmani sauma, aku sedang bernazar puasa. Falan ukallimal yauma insiya, dan aku tidak bicara. Jadi puasa di zaman dulu itu tidak bicara. Kau kan baru melahirkan anak nih, mereka sedang gencar-gencarnya menfitnah bahwa kau pezina dengan si Joseph tukang kayu, tunangan dia. Maka nanti untuk kalau datang orang nampakmu tarayinna, nampakmu ada orang, supaya jangan bercakap, bilang inni nazartu lirrahmani shauma, aku tak bicara. Kita boleh tak? Tak boleh. Karena dalam Islam puasa hanya tahan makan, tahan minum. Bicara boleh, tapi yang baik-baik saja. Waktu itu Masjid Al-Falah ini masih di bawah. Saya khotib Jumat, yang imam Pak Rusli Zainan. Saya khotib, habis itu Pak Rusli imam. Selesai sholat Jumat, bulan puasa tahun 2000 berapa lah, itu kita masih di bawah lagi. Selesai itu Pak Rusli ini ngomong sama orang yang di sebelah saya ini. Gimana? Kata orang yang sebelah ini, saya tanya, Bapak kenapa tak ngomong? Diambilnya kertas. Saya sedang puasa bicara. Orangnya masih ada, tak boleh sebut nama, menjaga kode etik. Itu namanya jahil beragama. Nazar yang bertentangan dengan syariat Islam wajib dibatalkan.
Saya Pak Ustadz kalau lulus anak saya ini nanti, insya Allah saya pesta makan babi Pak Ustadz. Bisa, batal. Nah, dia bernazar tuh tidak bicara syariat zaman dulu ya. Falan ukallimal yauma insiya, aku tidak bicara dengan manusia. Fa'atat bihi qaumaha tahmiluh, datanglah orang beramai-ramai. Rupanya kalau orang mau mengejek kita, sudah pergi pun kita ke tempat yang jauh, didatanginya juga. Memang orang tuh nikmat dia mengejek. Datang mereka, qalu. Kalau satu orang qala, kalau dua orang qala, kalau tiga orang qalu. Qalu artinya mereka berkata, bukan mereka keluar. Qalu, mereka berkata, ya Maryam, Maryam, laqad ji'ti syai'an fariya, kau sudah buat dosa, kau jahat, kau pezina dengan Joseph tukang kayu. Inilah hasilnya anak haram. Ya ukhta Harun, wahai saudari Harun, maka na abuki imra'a sau'in, ayah kau bukan orang jahat, bukan preman. Wa makanat ummuki baghiyah, emakmu pun bukan wanita tunasusila. Ayah kau orang baik, namanya Imran. Emak kau orang baik, namanya Hannah. Kenapa kau pula punya anak haram? Jadi rupanya kalau kita orang ngejek kita, tidak cuman kita aja, emak ayah kita pun dikait-kaitkannya. Ini jadi masalah. Kenapa dia disebut saudari Harun? Padahal Nabi Harun jauh. Nabi Musa punya saudara Nabi Harun. Kenapa dia disebut saudara Harun? Maka kata ulama, karena sifat Maryam yang lembut seperti sifat Nabi Harun. Kita pun biasa tuh menyebut kalau ada orang yang baik, kita sebut saudari fulan, walaupun tak saudari kandung, karena sifat-sifatnya sama. Nabi Harun tuh lembut. Waktu Nabi Musa pergi ke atas bukit Tursina, kan ditarik orang tuh jenggot Nabi Harun. Kan mereka menyembah Samiri. Turun Nabi Musa, ditariknya jenggot Nabi Harun. Kata Nabi Harun, innal qauma stad'afuni wa kadu yaqtulunani. Aku tak berdaya wahai Musa, mereka hampir aja membunuh aku. Jadi Nabi Harun ini lembut. Begitulah lembutnya Maryam. Maka disebut dia wahai saudari Harun. Waktu mereka mengejek Maryam, kau ayah kau baik, perempuan emak kau pun baik. Maka anak abuki imra'a sau'in, ayahmu bukan preman jahat. Wa makanat ummuki baghiyah, emakmu bukan wanita susila. Kenapa kau bisa hamil punya anak? Maryam tak menjawab. Lalu apa yang dikatakan Maryam? Fa asyarat ilaih, ditunjuknya aja anak. Kau begini, begini. Ah, ini dalil, ini pedoman. Kalau kita diejek orang, jangan lawan, diam aja. Itu makin panas dia. Kalau kita lawan, dia merasa direspon. Tapi kalau kita diam, bisa sakit jantung dia. Ini cara melawan buzzer. Diam aja. Fa'asyarat ilaih, ditunjuknya anak itu. Makin marah mereka. Qalu, mereka berkata, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Ditunjuknya anak itu, makin marahlah mereka. Kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Bagaimana kami mau bercakap sama anak yang fil mahdi, dalam buayan, dalam ayunan ini Maryam? Kaulah menjawab Maryam. Maaf tak kau perlu anak kecil ini menjawab kami. Ini bukan nimbang kami, kau yang nimbang kami gitu. Makin naik setan mereka. Memang mereka setan. Habis waktu kita. Cukup. Nah, kita lanjutkan tahun depan. Kita tutup sampai ayat 30 biar mudah ingatnya. Qala, anak kecil yang ditunjuk Maryam itu menjawab. Apa kata dia? Inni abdullah, aku hamba. Ini bukti bahwa Isa itu hamba Allah. Tak ada dia bilang I am a God. Tak ada. Dia bilang inni abdullah, aku ni hamba Allah.
Ataniyal kitab, Allah kasih aku kitab. Apa nama kitabnya? Injil. Wa ja'alani nabiyya, dijadikannya aku seorang nabi. Lebih kurang 1 jam kita bahas surat Maryam sampai ayat 30. Panjang umur sehat badan, ingatkan saya balik, kita bahas ayat 31 insyaallah. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.